Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 7 April 2025, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini adalah bacaan yang kita dengarkan kemarin pada hari Minggu. Tentang seorang perempuan yang tertangkap basah melakukan perbuatan zina sebagaimana ceritakan dalam Injil. Dia diseret ke depan Yesus dan meminta pendapatnya mengenai kasus ini. Mereka melakukan itu bukan karena mereka tidak tahu bahwa harus berbuat apa, melainkan karena mereka mau mencoba Yesus. Mereka menyudutkan Yesus. Kalau Yesus menjawab, kalau perempuan itu harus dibunuh, maka dia kehilangan reputasi sebagai sahabat orang berdosa. Kalau dia membiarkan wanita itu hidup, maka dia melawan hukum Taurat. Jawaban Yesus ternyata menempatkan orang-orang yang menyeret perempuan itu dalam posisi yang sulit. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dengan jawabannya Yesus mau mengatakan bahwa menganggap diri saleh adalah juga salah satu bentuk dari dosa. Apakah itu berarti Yesus menolerir dosa? Tentu saja tidak. Yesus membenci dosa, tetapi mencintai orang-orang yang berdosa. Bagi perempuan itu, Yesus adalah perpanjangan belas kasih Allah. Kenyataan ini bagi perempuan itu memberikan harapan dan memberanikan dia kembali kepada Allah. Ia ingin menata kembali kehidupannya yang telah hancur akibat dosa dan memulai kehidupan yang baru. Hanya dengan cara itu dia akan bahagia, dia akan damai dan sukacita. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini menegaskan pada kita bahwa Yesus sangat keras menegur mereka yang menyeret perempuan itu kepadanya. Yesus bertindak keras karena mereka itu menganggap diri lebih baik, lebih suci, lebih layak masuk surga. Itu sangat keras akan kesombongan seseorang. Tapi di sisi lain Yesus bersikap lemah lembut pada perempuan itu yang tidak berdaya, yang lemah, yang merasa diri berdosa. Kita juga bisa menjadi orang banyak yang seperti ceritakan dalam Injil hari ini. Kalau kita suka menceritakan kejelekan orang lain,
Kalau kita suka menghakimi orang lain, kalau kita menganggap diri kita saleh, tapi kita juga bisa belajar dari perempuan yang diceritakan dalam Injil, yang sadar akan kedosaannya dan mau datang pada Yesus. Yesus akan menyambut kita dengan cinta dan sukacita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.